informasi cerdas, musik hits sepanjang hari. Suara Sidoarjo. Sahabat, hari ini di tanggal 29 April 2020 ya. Kalau di setiap tanggal 29 April ini memang diperingati sebagai Hari Tari Internasional, sahabat. Nah, kabar yang saya dapatkan juga bahwa dalam peringatan Hari Tari Internasional kali ini di tahun 2020, ada sejumlah penari dan koreografer kondang yang akan menari bersama secara online atau daring. Jadi mereka penari ini dari rumah dan sanggar masing-masing seharian secara bergantian ya, mulai pagi ini sampai sore nanti ini, dan juga berdiskusi dalam peringatan Hari Tari Sedunia. Jadi para penari atau koreografer yang sudah terkenal di masyarakat ini akan tampil bertajuk Isi Solo 24 jam menari dialektika, 24 jam biosphere versus cybersphere. Dan mereka ini adalah Eli Lutan, Melati Suryo Darmo, Rianto, Eko Suprianto, Hartati, ada juga penari kondang Kadek Puspasari, Fatur Rahman, dan beberapa penari lainnya juga yang akan tampil. Mulai menari ini nanti dari jam 10 pagi ini nanti ya, sampai jam 5 sore nanti. Jadi helatan tari ini merupakan kerja inisiatif dari Institut Seni Indonesia yang ada di Surakarta, yang diinisiasi oleh Eko Suprianto. Tidak hanya tampilkan koreografi, sahabat ya, tapi juga mendiskusikan biosphere versus cybersphere. Dan ini juga sebagaimana menyikapi pandemi dengan tari sekaligus merayakan Hari Tari Sedunia. You're listening 80s, 90s, and now Suara Sidoarjo. Your music. Ya, sahabat Sidoarjo, kalau kita masih berbicara tentang Hari Tari Internasional atau Hari Tari Sedunia, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rizky dari Sanggar Tari Seno Budoyo. Benar ya, Arwen? Oke, saya sudah tersambung dengan Bu Rizky. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Mbak, iya. Apa kabar Bu Rizky? Pagi. Iya. Nah, ini di peringatan Hari Tari Sedunia, Bu Rizky, saya ingin mengucapkan dulu selaku koreografer ya, Ibu Rizky Niswarini Utami. Ibu Rizky ini selaku koreografer juga begitu ya, dan juga pemilik Sanggar Tari dan Modeling Rizky Budoyo, Jawa Timur. Nah, ini saya boleh memberikan ucapan selamat Hari Tari dulu. Tapi apa kabarnya dengan dunia tari kita sampai dengan hari ini, Bu Rizky? Iya, alhamdulillah baik Mbak. Walaupun situasi dan kondisi hari ini masih ada wabah corona, tapi semangat kami untuk bergerak dan berjuang di dalam melestarikan budaya bangsa tetap ada. Ya. Nah, tapi di tengah wabah atau pandemi COVID ini kan justru yang membuat miris bahwa banyak kegiatan-kegiatan di dunia seni ini juga harus terhenti begitu, Bu Rizky. Tapi apakah benar ini menyurutkan semangat dan juga potensi yang ada di dunia tari kita sebetulnya? Iya, betul. Teman-teman kami walaupun sempat ada yang jadi guru tari di beberapa sekolah, ekstrakurikuler tari, terutama saya pun juga begitu, harus libur, jadi harus stay home di rumah. Nah, ini tetap aja kami juga memberikan pembelajaran pada anak-anak lewat online. Jadi mereka saya beri tugas untuk membuat gerak tari tradisional dari berbagai macam daerah, dan nanti akan dibuat video. Jadi mereka tetap belajar
dan sambil melihat gerak saya di HP Mbak gitu. Jadi semangat anak-anak dan semangat teman-teman koreografer itu tetap ada. Walaupun dari segi dari segi job, segi pentas itu sejak wabah corona ini tidak ada. Biasanya kan kami selalu ada order untuk tiap minggu mengisi hotel atau rumah makan atau acara-acara tertentu. Nah, ini harus berhenti sementara, Mbak. Baik. Ya. Nah, di tahun 2020 ini yang ternyata kita dihadapkan di sebuah wabah ataupun musibah COVID atau virus corona ini. COVID-19, tapi ini kalau kita lihat kan juga dari tema sendiri Hari Tari Sedunia tahun ini kan temanya Sujud Bumiku. Benar begitu ya, Bu Rizky? Betul. Ini ada kaitannya kah dengan kondisi saat ini atau seperti apa sih latar belakang dari tema sendiri ini? Kami mewakili dari teman-teman seniman, Mbak, sempat juga rapat sebelum memutuskan judul dari sebuah karya Sujud Bumiku. Sebenarnya bumi atau alam itu kan sahabat kita, tempat kita di mana kita hidup pertama yang diciptakan oleh Allah atau Tuhan, dan tempat kita besar. Nah, bahwa semakin kita mencintai bumi, maka apa yang ada di bumi ini kita harus dekat, kita harus merawatnya, kita harus bersujud kepada Allah yang menciptakan, maka alam pun juga akan menyayangi kita, dan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah pun juga akan menyayangi kita. Jadi bencana alam dan wabah insya Allah akan sirna dengan sendirinya jika kita juga merawat dan mempedulikan alam. Itu, Mbak. Ya. Nah, ini ada tarian yang diciptakankah dari tema ini? Betul, iya. Jadi kami seluruh koreografer se-Indonesia, ya enggak tahu yang dari Jawa Timur mungkin saya, mungkin dari teman-teman di STKW juga ada. Nah, itu kami membuat gerak-gerak yang berhubungan dengan bumi atau alam sebagai sembah bakti kami kepada alam atau bumi, gitu. Ya, ini memang sudah latihan dulu atau seperti apa sih sehingga ada muncul tarian ini? Sebenarnya kalau untuk gerak-gerak tari yang berhubungan dengan alam sekitarnya atau bumi sekitar, itu eksplorasinya langsung kepada hati kita. Jadi inspirasi gerak itu langsung timbul dari hati kita. Jadi tanpa kita harus menghafalkan atau latihan, gerak itu akan keluar sendirinya. Itulah Mbak, menari dengan hati. Luar biasa. Iya. Nah, kabarnya hari ini nanti akan ada penampilan tari via daring begitu ya? Dari para penari. Institut Seni Indonesia. Oh iya. Ya. Nah, ini juga nanti ini apakah memang dari beberapa orang saja atau ada perwakilan dari masing-masing daerah atau seperti apa ini, Bu Rizky? Kebetulan ini masa Mbak yang ada. Kebetulan saya kan dari Institut Kesenian Jakarta. Tapi ini kabarnya dari Institut Seni Indonesia yang berada di Jawa Tengah atau Solo, STSI dan ISI Jogja. Yeah. Nah, ini diadakan oleh Bapak Eko yang kebetulan juga koreografer dan dosen kami dulu. Nah, sengaja menggarap tarian ini untuk bumi kita tercinta. Gitu. Yeah. Dan ini ditarikannya full, ya? massal, Mbak, itu. Bagaimana? Tariannya? Ditarikan secara massal, secara banyak. Tapi kalau kami sendiri dari beberapa koreografer menarikannya tunggal dengan bermacam-macam gerak. Akhirnya digabung menjadi satu kesatuan. Ada saudara saya yang dari NTB, Surya Mulawarman, ada yang dari Padang atau Sumatera Barat, yaitu Mas Beni.
banyak sekali yang dari daerah-daerah itu yang memang ahli di dalam tari. Itu juga akan mewakili sujud bumiku itu. Iya, baik. Iya. Nah, ini dari para penari ataupun koreografer yang ada, ini apakah juga masih terus untuk melakukan regenerasi begitu terhadap bakat-bakat tari yang ada, terutama untuk adik-adik yang ada di wilayah Sidoarjo sendiri nih, Bu Rizky? Iya, kebetulan pelajaran untuk tawadabur alam, pendekatan kepada alam, mereka juga harus mendapatkannya, Mbak. Jadi mereka itu tidak hanya belajar tarinya saja, tetapi jiwanya juga harus diisi, bahwa mereka itu hidup juga karena alam. Siapa yang menciptakan mereka? Yaitu Tuhan. Mereka pertama ada juga dari alam, ya dari ibu mereka tercipta oleh Tuhan, oleh alam. Jadi mereka harus menyayangi alam, dan itu adalah pelajaran anak-anak di dalam sanggar atau sekolah tari. Mereka bereksplorasi untuk menirukan gerak-gerak makhluk hidup di sekitarnya, contohnya manusia sendiri, sesama manusia, juga binatang, tanaman, dan lain-lainnya. Nah, itu mereka mempelajari geraknya makhluk hidup itu seperti apa. Mereka merasakan bahwa binatang itu makan itu kan bermacam-macam. Ada burung, kalau makan mungkin harus terbang dulu. Terus kalau gajah mungkin dengan belalainya. Nah, itu diilustrasikan atau divisualisasikan dengan gerak. Nah, itu yang namanya eksplorasi tari. Seperti itu. Ya. Baik, Bu Rizky, dari kondisi yang saat ini begitu berat dirasakan semua pihak ya. Nah, ini apakah dari teman-teman tari yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri ini juga untuk tetap bisa bertahan begitu ya? Ini juga ada kerjasama juga dengan pihak-pihak lainnya yang ada? Insya Allah ada, Mbak, dari Dinas Pariwisata daerah yang ada di Sidoarjo, kebetulan oleh Bapak Joko. Kami juga sedang menggalakkan tari tradisional dan tari kontemporer untuk bisa mengangkat kearifan lokal di daerah kita Sidoarjo. Contohnya di Sidoarjo ini kan banyak nelayan. Nah, nelayan itu kan dari gerak-gerak mereka menjaring ikan di laut atau di sungai, itu bisa dibuat eksplorasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam wujud gerak. Terus juga binatang itu, misalnya kita di sawah itu kan banyak sekali burung atau apa. Nah, itu divisualisasikan dalam gerak, dan itu nanti akan menjadikan tarian. Contohnya di Dinas Pariwisata Sidoarjo sendiri juga ada tari kepiting, tari udang windu, tari merak wetan, dan tari-tari yang lain yang visualisasinya dari alam, begitu Mbak. Nah, itu nanti akan diajarkan oleh masing-masing guru ekstrakurikuler tari atau seni budaya di dalam masing-masing sekolah, dan akan diperkenalkan oleh anak-anak sendiri sebagai tari tradisional Indonesia. Gitu. Baik, ya Bu Rizky, ini saya ke pertanyaan dulu. Ada yang sudah gabung dengan kita dari Sahabat Suara Sidoarjo, ada Bu Vina di Blora Kidul. Ini kembali bergabung dengan kita, menanyakan atau memberikan apresiasi terlebih dahulu ini sepertinya kepada Ibu Rizky dan juga seluruh penari yang ada di Sidoarjo, terutama selamat Hari Tari Sedunia. Saya mengapresiasi sekali terhadap seniman-seniman tari yang ada. Nah, di satu sisi saya pernah melihat bahwa dulu waktu kecil saya selalu ngefans sama yang namanya Didik Nini Towo. Ini juga penari, tapi sepertinya penari komedi kalau tidak salah. Nah, sekarang kok saya tidak pernah melihat lagi ada generasi yang meneruskan jejak Didik Nini Towo. Mungkin ini bisa dikembangkan lagi karena itu cukup menarik sekali. Terima kasih Bu Vina di Blora Kidul. Kita bisa tanggapi dulu, Bu Rizky?
Iya, terima kasih Mbak Vina di Peluru Kidul. Kita sama-sama mungkin sesama seniman dan pernah belajar tari tradisional, bahwa di Indonesia ini sebenarnya kaya sekali akan gerak tari-tari daerah. Dan seperti Mas Didik Nimitowo itu adalah senior saya yang dulu juga pernah ketemu pada saat kami itu di Jogja, ada festival seni tari di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Beliau ini benar-benar menyatu dengan alam. Dia selain dari sekolah tari, Mas Didi ini juga bergaulnya dengan alam. Dulu pernah di Bali juga, gurunya adalah penari topeng di Bali. Nah, sama dengan saya dulu mengenal Pak Iwayan Die yang sudah almarhum, bahwa tari itu tercipta itu dari alam sebenarnya. Kita berimprovisasi, bisa bergerak dan harus dengan doa dulu, meminta kepada Tuhan Sang Pencipta kita ini tarian itu harus bisa menjiwai di dalam hati ini, sehingga nanti jika kita menyampaikan kepada kepada murid, kepada sesama penari, itu harus benar-benar masuk ke hati atau wirosonya yang akan muncul begitu pada saat menari. Nah, itu yang dipunyai oleh Mas Didik Nimitowo. Kenapa kok Mas Didik Nimitowo ini bagus dan banyak fansnya? Karena beliau ini menari dengan hati, dengan wiroso, Mbak. Wiroso. Wiroso itu rasa. Itu di dalam seni yang harus dipunyai oleh anak-anak sekarang. Ya, baik. Ini ya Bu Vina di Peluru Kidul sudah langsung ditanggapi oleh Bu Rizky yang ternyata juga sempat bertemu juga gitu ya di seniornya juga ya di dunia tari dulunya. Baik Bu Rizky, pagi ini mungkin ada pesan atau apa yang ingin disampaikan begitu untuk masyarakat Sidoarjo, terutama untuk generasi-generasi penerus ini, generasi muda yang mungkin ingin juga lebih dalam lagi mempelajari tentang dunia tari. Ya, terima kasih Mbak. Saya hanya berpesan kepada generasi muda sekarang, adik-adik kita dari SD, SMP, SMA, anak-anakku tersayang, bahwa belajar menari itu tidak instan, tapi harus melalui proses yang panjang. Jangan belajar menari itu hanya pada saat kita mau ada acara atau pentas mendadak, tetapi kita harus berlatih terus secara rutin agar fisik kita, stamina kita tetap kuat, tetap terjaga. Satu itu. Yang kedua, bahwa belajar menari tari tradisional itu harus dengan wiraga yang baik. Wiraga itu adalah tubuh kita, kualitas gerak kita harus bagus. Wirama, kita dengan mengenal irama yang baik karena latihan rutin, maka iramanya akan pas dengan instrumen dan iringannya. Yang ketiga, wirasa. Wirasa itu adalah jiwa kita, penjiwaan kita pada saat menari, sehingga tarian itu hidup. Harmonisasi adalah keseluruhan dari wiraga, wirama, wirasa. Jika kita bisa menghayati itu semua, maka tarian yang kita tampilkan di depan penonton akan menjadi hidup seperti Mas Didik Nimitowo menarikannya, gitu. Jadi anak-anak generasi sekarang harus belajar lebih rajin lagi dan rutin melakukan latihan. Itu saja Mbak yang saya sampaikan kepada anak-anak. Iya. Baik, ya Bu Rizky, terima kasih banyak atas waktunya berbincang pagi ini. Saya ingin mengucapkan juga selamat Hari Tari Sedunia, sukses selalu untuk para insan seni tari yang ada, untuk Bu Rizky juga tentunya. Ya, salam juga untuk Pak Chandra, Bu Rizky. Iya, baik. Terima kasih, nanti saya sampaikan Bapak. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat, demikian perbincangan kita bersama dengan Ibu Rizky dari pemilik Sanggar Tari dan Modeling Rizky Budaya Jawa Timur, Ibu Rizky Niswarini Utami SSN, yang sudah berbincang dengan kita. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
informasi cerdas, Musik hits sepanjang hari. suara Sidoarjo. Sahabat, hari ini di tanggal 29 April 2020 ya. Kalau di setiap tanggal 29 April ini memang diperingati sebagai Hari Tari Internasional, sahabat. Nah, kabar yang saya dapatkan juga bahwa dalam peringatan Hari Tari Internasional kali ini di tahun 2020 ada sejumlah penari dan koreografer kondang yang akan menari bersama secara online atau daring. Jadi mereka penari ini dari rumah dan sanggar masing-masing seharian secara bergantian ya, mulai pagi ini sampai sore nanti ini, dan juga berdiskusi dalam peringatan Hari Tari Sedunia. Jadi para penari atau koreografer yang sudah terkenal di masyarakat ini akan tampil bertajuk Isi Solo 24 jam menari dialektika, 24 jam biosphere versus cybersphere. Dan mereka ini adalah